Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenan dengan menyambut sang buah hati dengan doa-doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang artinya, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Quran Surah Ali Imran, Surah 3, ayat yang ke-39 yang dihitung dengan basmalah. Mempunyai keturunan adalah dambaan setiap pasangan. Bahkan bagi setiap wanita atau bagi seorang wanita, mengandung dan melahirkan adalah suatu anugerah dan hadiah terindah. Salah satu yang sangat dinantikan dan diidam-idamkan oleh insan adalah keturunan. Sebagai generasi penerus dan ahli waris yang akan meneruskan nama baik dan kedudukannya, serta sebagai silsilah keluarga. Guna mencapai hal-hal itu, maka setiap manusia harus memperhatikan dan melaksanakan penyambutan anak-anak yang akan lahir dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam, serta yang disunahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita ada yang sudah berkeluarga atau ada yang masih sendiri, ada yang sudah mempunyai anak, ada juga yang tengah menunggu kelahiran si buah hati, dan ada pula yang belum dikaruniai anak. Dalam kondisi apapun, hendaknya kita tetap harus mencari dan menambah pengetahuan guna melaksanakan penyambutan sang buah hati yang sesuai dengan syariat. Jika sedang hamil, maka bacalah doa-doa Al-Quran. Banyak sekali doa-doa berkenaan dengan hal itu. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Rabbi habli minas sholihin. Artinya, dan ia berdoa, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Quran Surah As-Saffat ayat 101. Dalam firman yang lain dikatakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, karuniailah aku dengan rahmat Engkau dan kabulkanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-41. Dan di lain tempat ada juga difirmankan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni Quran Surah Al-Furqan ayat yang ke-75. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, persiapan bagi yang masih menunggu dan sebagai bekal bagi yang masih sendiri, tentunya pengetahuan agama yang khusus berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan keluarga dengan mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan hidup
dan kehidupan kita. Untuk pemeliharaan dan pendidikan anak, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang itu. Salah satu di antaranya adalah pendidikan bentuk ibadah yang berkaitan dengan kelahiran anak, yakni menyambut anak yang baru lahir dan mengakikahkannya. Yang pertama, menyambut kelahiran anak. 1. Kabar suka dan ucapan mubarak serta berdoa. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka Su'awibah telah memberikan kabar gembira tentang kelahirannya kepada pamannya Abu Lahab, sedang ia adalah tuannya. Su'awibah berkata, malam ini telah lahir seorang anak laki-laki dari Abdullah, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Lahab memerdekakannya karena merasa gembira dengan kelahirannya. Allah Ta'ala tidak menghilangkan pahalanya karena merasa gembira itu, dan dia menyejukkannya setelah matinya pada akar sela-sela ibu jari. Hadis Bukhari. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengucapkan mubarak, mengucapkan selamat dan berdoa untuk saudara kita yang telah melahirkan sang buah hatinya sebagai titipan dari Ilahi. Kedua, memberikan makanan yang manis kepada sang bayi. Selanjutnya, tunjuklah seorang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang lebih dipertuakan untuk memberikan kurma yang telah dikunyah atau makanan-makanan yang manis, yakni meneteskan madu atau yang lainnya kepada sang bayi. Hal ini agar bayi merasakan sedikit rasa manis untuk pertama kalinya. Karena di dalam hadis Abu Burdah ada dikatakan sebagai berikut. Abu Musa berkata, aku telah dikaruniai seorang anak, kemudian aku membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau SAW memberikannya kurma dan mendoakannya dengan keberkatan. Setelah itu beliau menyerahkannya kembali kepada. 3. Azan dan iqamat ketika kelahiran anak. Islam mensyariatkan bagi anak yang baru lahir untuk diazankan di telinga kanan dan diiqamatkan di telinga kiri. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW azan salat di telinga Al-Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkan. Hal ini terdapat di dalam hadis Abu Dawud maupun lalu dalam hadis yang lain dari Hasan bin Ali, Nabi SAW bersabda, kemudian ia menyuarakan azan pada telinga kanannya dan iqamat pada telinga kirinya. Maka anak yang baru lahir itu tidak akan terkena bahaya Sibyan. Ya, ini di dalam hadis Al-Baihaq. Subyan artinya adalah angin yang menghembus kepada anak sehingga anak kaget dan takut. Lalu Hazrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam juga ada bersabda, kata-kata yang masuk ke telinga sang bayi waktu itu memberi pengaruh kepada akhlak dan keadaan manusia. Oleh karena itu, kebiasaan ini adalah baik, yaitu di dalam Fatwa Ahmadiyah. Inilah yang dapat disampaikan berkenaan dengan menyambut sang buah hati dengan doa-doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.